Masih di Sapa Indonesia Malam, saya Friska Clarissa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tanur dari dakwaan pembunuhan dan penganiayaan yang menewaskan seorang perempuan, Dini Sera Afrianti. Putusan yang mengusik rasa keadilan publik ini jelas menghebohkan. Kejadian yang terjadi pada 4 Oktober 2023 silam bermula saat Dini pergi ke tempat karaoke bersama Ronald yang berakhir dengan pertengkaran yang membuat korban dicekik, ditendang, dan dipukul menggunakan botol tequila. Sesampainya di basement, Ronald disebut melindas korban. Dari hasil otopsi kemudian ditemukan luka lecet, luka kekerasan benda tumpul, dan luka memar pada korban. Kemudian saat itu Ronald didakwa dengan 3 pasal sekaligus, yaitu 351, 359, dan 338 KUHP tentang penganiayaan dan pembunuhan. Lalu jaksa saudara menuntut Ronald 12 tahun penjara karena dianggap terbukti melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan dituntut untuk membayar restitusi pada ahli waris sebesar Rp263,6 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Namun Ronald yang merupakan anak mantan anggota DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa, Edward Tanur, dianggap hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Hakim berpendapat kematian korban bukan karena luka, melainkan karena minuman keras yang dikonsumsi. Kontroversi di balik putusan hakim dalam kasus kematian Dini akan kita bahas usai tayangan berikut. Putusan bebas terhadap Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Afrianti yang tak lain adalah kekasihnya mendapat sorotan publik. Ketua Majelis Hakim yang membebaskan Ronald, Erintua Damanik, menolak berkomentar mengenai putusan kontroversial tersebut. Dia menyebut semua sudah jelas termaktub dalam pertimbangan putusannya. Pak, terkait putusan kemarin itu gimana? Tanya ke Humas, buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Kasus kematian Dini bermula saat dia dan rekannya Ronald Tanur mengunjungi karaoke Black Hole di Surabaya, Jawa Timur sekitar pukul 9:30 malam 3 Oktober 2023. Dalam gelar perkara, keduanya sempat berkaraoke dan meminum alkohol. Pada dini hari 4 Oktober 2023, keduanya meninggalkan ruang karaoke dan mulai cekcok. Gelar perkara mengungkap Ronald menendang dan memukul Dini dengan botol miras 2 kali. Keributan keduanya berlanjut ke lantai basement Mall Landmark. Ronald melajukan kendaraan minibusnya dan melindas Dini. Selanjutnya Ronald berusaha memberikan pertolongan kepada Dini, membawanya ke Rumah Sakit National Hospital Surabaya. Namun Dini mengembuskan napas terakhir pada pukul 5 pagi. Keluarga Dini Afrianti dan kuasa hukumnya mengaku sangat kecewa dengan putusan PN Surabaya yang menyebut kematian Dini karena minuman beralkohol dan bukan penganiayaan. Keluarga meminta jaksa mengajukan banding. Kuasa hukum pun segera mengadukan 3 hakim yang membebaskan Ronald ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kecewa, keluarga sangat sedih dengan keputusan itu. Ya, sebisa mungkin ya diperjuangkan lagi. Soalnya kan kalau keluarga nggak tahu menau ya, nggak tahu menau ini itu gitu kan. Tahu-tahu udah nggak ada, tahu-tahu udah dibebasin. Tadinya kan mau 12 tahun ya, sekarang udah tahu-tahu udah dapat kabar udah mau bebas, udah bebas malahan. Kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi, dan penindakan terhadap 3 majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kami ingin KPK juga melakukan investigasi pengawasan terhadap majelis hakim ini. Jika ditemukan adanya indikasi dan adanya bukti dugaan penyalahgunaan hukum dalam tindak pidana korupsi ataupun penyuapan, jika buktinya cukup, kami minta agar KPK juga melakukan penindakan terhadap majelis hakim ini. Politisi DPR pun ikut mengecam putusan bebas Ronald Tanur. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Syahroni menyebut putusan 3 hakim tersebut memalukan. Sebab dalam kasus ini jelas ada penganiayaan sebelum korban meninggal.
Saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Putusan bebas Ronald Tanur dijatuhkan 3 anggota Majelis Hakim PN Surabaya. Salah satu pertimbangan membebaskan Ronald adalah karena sudah berupaya menolong kekasihnya. Ketua Majelis Hakim dalam kasus tersebut adalah Hakim Erintuah Damanik. Dia dikenal karena menjatuhkan vonis mati Zuraida Hanum yang membunuh suaminya, Hakim PN Medan Jamaluddin. Erintuah juga menangani sidang pra-peradilan ex-gubernur Sumut Gatot Pujo. Di data LHKPN, Erintuah memiliki kekayaan 8 miliar rupiah. Hakim lain yang menangani adalah Hakim Mangapul. Dia pernah membebaskan para terdakwa kasus tragedi Stadion Kanjuruhan 2022. Pada 2023, Mangapul melaporkan kekayaannya 1,2 miliar rupiah. Anggota hakim berikutnya Heru Hanindyo memiliki kekayaan 6,5 miliar rupiah. Dia pernah memimpin kasus gugatan PKPU PT My Indonesia Airline ke Garuda Indonesia. Kejaksaan Negeri Surabaya memastikan akan mengajukan kasasi terkait vonis bebas hakim di kasus pembunuhan Dini Afrianti oleh terdakwa Ronald Tanur. Tentunya dalam proses kasasi ini kami setelah putusan pengadilan, kami menyatakan kasasi terhadap tersangka Gregorius Ronald Tanur. Harapan kami kalau bisa secepat mungkin supaya masyarakat tahu, merasakan bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini. Tentunya agar terhadap terdakwa ini dapat terbukti, yaitu sesuai dengan tuntutan melanggar pasal 338 KUHP. Sementara Komisi Yudisial menyebut akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik hakim. KY akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan hakim. Namun karena belum ada laporan ke Komisi Yudisial, sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Korban Dini Sera Afrianti dimakamkan di kampung halamannya Sukabumi, Jawa Barat. Dini meninggalkan seorang putra yang ketika peristiwa terjadi masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Tim Liputan Kompas TV.